Ratapan 3 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Jadi ayat ini berbicara tentang apa, saudara? Dikatakan ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Daging ini berbicara apa? Kenyamanan. Jadi dalam hidup, di dalam kehidupan, semua orang itu kepingin instan, betul? Jadi daging itu berbicara kenyamanan. Jadi dari ayat ini kadang Tuhan itu perlu mengikis daging kita, kenyamanan kita, supaya kita itu hidup di dalam kemenangannya. Amin, saudara. Dan kemudian dikatakan ayat ini kulit, saudara. Dia juga menyusutkan kulit. Kulit itu berbicara apa? Harga diri. Contoh, ya, kulit buah-buahan yang keriput, ya, pasti harganya itu turun. Betul nggak, saudara? Itu berbicara harga diri. Nah, terkadang di pihak Tuhan itu perlu kikis harga diri kita supaya kita itu hidup di dalam kemenangannya. Sebab apa? Kemenangan itu sudah diberikan. Amin. Dan kemudian dikatakan, ayat ini dikatakan apa? Tulang-tulangku dipatahkannya. Jadi yang artinya tulang itu apa? Berbicara kekuatan. Contoh, tulang orang yang tua, ya, karena usia pasti mengalami keropos. Betul tidak, saudara? Itu berbicara kekuatan. Nah, kadang Tuhan itu mengikis kenyamanan kita, harga diri kita, dan kekuatan kita dengan tujuan bukan untuk menghancurkan, tetapi supaya kita itu menang oleh karena kuat kuasa Tuhan. Amin, saudara. Jadi itu sebabnya situasi buruk pun tetap maju. Sebab apa? Rencana Tuhan bagi saudara dan saya, yaitu rencana yang sungguh luar biasa. Paulus membuat sebuah pernyataan di dalam pelayanannya. Dia berkata kepada jemaat di Korintus, ya, karena itu aku senang dan rela di dalam melayani Tuhan, sekalipun, ya, dikatakan, ya, di dalam aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam aniaya, kesukaran, kesesakan. Sebab apa? Sebab jika aku lemah, maka kuasa Tuhan menjadi nyata. Wow, hebat sekali, saudara. Dan bahkan Paulus juga membuat sebuah pernyataan kepada jemaat di Roma, ditulis di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, ya, demi kemurahan Allah aku menasihati engkau, ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Sebab itu adalah ibadah yang sejati. Nah, pertanyaannya, mengapa tubuh ini harus diserahkan? Supaya kita itu mengalami kemenangan. Jadi sekali lagi, kenyamanan kita, harga diri kita, kekuatan kita, kadang Tuhan itu perlu kikis supaya kita itu menang. Itu sebabnya Paulus katakan, ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Sebab itu adalah ibadah yang sejati. Pertanyaannya, mengapa tubuh diserahkan? Sebab tubuh ini adalah bait Allah. Jadi kalau kita sadar tubuh kita ini bait Allah, berarti nilainya yang memimpin hidup kita itu daging atau roh? Pasti Roh Kudus. Amin, saudara. Mengapa tubuh ini harus diserahkan? Sebab di dalam tubuh saudara dan saya ada peperangan yang tidak pernah berakhir, yaitu antara siapa? Daging dan roh. Betul, saudara? Mengapa tubuh harus diserahkan? Sebab apalagi, saudara? Sebab tubuh ini adalah wadah atau tempat terlaksananya kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu terjadi atau tidak tergantung diri kita. Bukan cuma Tuhan, tetapi kita pun terlibat membuat keputusan. Betul, saudara? Dan saya percaya, kalau kita sedang dilatih hari-hari ini, saudara, ya, melalui situasi yang sangat buruk, kita dikehendaki supaya kita tetap maju. Sebab apa? Rencana Tuhan bagi saudara dan saya sangat luar biasa.
Itu sebabnya kalau saudara ingin persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, itu saudara, apalagi mengapa tubuh ini harus diserahkan? Sebab tubuh ini adalah senjata yang sangat berbahaya. Yang artinya begini saudara, kalau tubuh kita serahkan sebagai senjata kelaliman, kita akan mau dipasang bom di tubuh kita, dan kemudian kita datang di sebuah tempat dan kita mau meledakkan diri kita sendiri dengan bom yang dipasang di dalam tubuh kita. Itu sudah. Kalau tubuh kita serahkan kepada iblis. Tetapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, Alkitab katakan, seperti apa saudara? Seperti anak panah di tangan pahlawan. Kita akan menjadi senjata-senjata kebenarannya. Itu saudara, jadi itu sebabnya kalau hari ini Tuhan sedang kikis kenyamanan, harga diri, apalagi saudara, ya, harga diri, ya, dan kekuatan kita jangan salah paham. Contoh di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menang sebab apa? Dia tahu prinsip kemenangan besar. Bila mana kenyamanannya sedang dikikis, harga diri kekuatannya sedang dikikis, dia tidak salah paham. Ayub juga sama. Ayub juga pribadi yang sungguh luar biasa. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Sebab di pihak Tuhan mempunyai rencana yang dahsyat luar biasa bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.